إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا قمت لسائبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم كرم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على أمور الدين رب احكم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah
لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل لنا من ديننا ما فيه عبرة لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Saudara-saudaraku muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya tanpa pamrih, hanya mengharapkan keredaannya semata-mata. Juga kita tingkatkan dalam usaha menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya dengan harapan akan meningkatnya ketakwaan dan bertambahnya keredaan Allah kepada kita. Dan juga takwa yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah untuk hidup dan tinggal di bumi dalam rangka ibadah kepadanya. Terutama kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini dibatasi oleh umur, bukan hidup untuk selama-lamanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu menikmati sisa-sisa umur. Dalam kaitannya dengan ini, manusia hidup sebagai pengemban amanat Allah yang kepada kita. Untuk itu semua, Allah memberikan jalan dan tuntunan kepada manusia melalui utusan-utusannya. Tuntunan itu adalah agama yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi pengemban amanat Allah agar berhasil di dunia sampai di akhirat kelak. Dengan demikian, maka sudah jelaslah bagi manusia mana jalan Allah, yang mana jalan yang mensengsarakan kita, mana jalan ma'ruf dan mana jalan yang mungkar, mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju penderitaan selama-lamanya atau neraka. Untuk selanjutnya, nampaklah sudah manusia yang benar-benar berjalan pada jalan Allah selama hayatnya, dan mana manusia yang berjalan menuju jalan syaitan dalam menelusuri kehidupannya. Dari sinilah timbul istilah golongan orang mukmin dan golongan orang-orang yang pengkhianat kepada Allah. Dari dua golongan yang bertentangan itu, telah Allah tentukan batas ajalnya yang sebelumnya telah diberikan kebebasan untuk memilih di antara dua golongan tersebut. Setelah manusia menemui ajalnya, maka mereka akan menemui pengadilan Allah. Barang siapa yang diputuskan baik, maka beruntunglah dia, karena dia akan menempati tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan tempat yang hakiki sebagaimana Allah janjikan, yakni surga. Dan celakalah orang yang diputuskan jelek, karena dia akan menempati tempat yang hina,
yang penuh dengan penderitaan dan sengsara, yaitu neraka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, maka akan timbul kesadaran pula untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, untuk mengerjakan kebaikan dan amal saleh sebelum ajal menjemput kita, untuk menghadapinya dan mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab, yang artinya berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Dalam ayat di atas kita mengetahui bahwa manusia itu harus menyiapkan bekal untuk hidupnya. Dan bekal yang paling baik dari segala bekal adalah takwa. Bekal inilah yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa dalam arti bahasa mempunyai arti yaitu takut. Sedangkan menurut istilah berarti menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya dengan ikhlas, hanya mengharapkan keredanya. Hati-hati dapat kita ibaratkan seperti orang berjalan melintasi sebuah jalanan yang dipenuhi dengan paku dan duri tanpa menggunakan alas kaki apapun. Orang yang berhati-hati tentulah akan selamat dan kakinya tidak akan terluka. Sedangkan orang yang ceroboh, tidak hati-hati, mereka akan terluka dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Artinya, ia tidak sukses dalam perjalanan itu. Dan jika kita ibaratkan kehidupan, berarti orang itu tidak sukses dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Maka akibatnya, ia akan celaka di dunia dan menderita di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tak jarang orang yang celaka karena setelah yang salah perhitungan. Mereka mengira bahwa dunia ini adalah tempat kenikmatan dan kesenangan yang harus dinikmati sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Untuk itu mereka mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mengejar kesenangan duniawi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Qasas berfirman dalam ayat 90 yang artinya, dan apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kenikmatan duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dengan memahami ayat di atas, maka kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir, karena dia adalah jembatan yang menghubungkan kita ke alam akhirat yang kekal abadi. Oleh sebab itu, akan sangat menyesallah orang-orang terdahulu ketika hidup di dunia hanya mementingkan kenikmatan duniawi dan ia lengah dan tidak peduli dengan akhiratnya. Mereka menganggap bahwa yang benar hanyalah yang ada di hadapannya, sedangkan kehidupan akhirat menurut anggapan mereka hanyalah dongeng masa lalu yang tidak akan terjadi. Sebaliknya, untuk kita orang-orang yang beriman, yang sadar dan yakin bahwa kehidupan yang kekal adalah akhirat, maka kita harus menyiapkan
bekal yang terbaik untuk kehidupan yang kekal itu pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dalam menelusuri kehidupan ini. Mereka menghabiskan umur yang diberikan Allah dengan taat dan berbakti kepadanya. Dengan menggunakan ayat di atas sebagai dasar pijakan, maka saya mengajak kepada kita semua dan hadirin, marilah kita dalam kesempatan sisa-sisa umur ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Suka membantu, menolong, saling mengingatkan, dan seterusnya. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika berada di rumah, di sekolah, di kantor, di sawah, di pasar, dan dimanapun kita berada. Tidak lupa mencerminkan pribadi orang-orang yang beriman dari pengertian di atas. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menggunakan kesempatan umur yang diberikan Allah kepada kita dengan baik. Dan itulah orang yang beriman yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia, khususnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan umur kita tidak sia-sia, menjadikan kita sadar akan keterbatasan umur. Dengan begitu, kita akan memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh dua kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani li alla lama sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yajzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtina bih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sahibil wajahil anwari wal jabinil azhari warda.
اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين فضلوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفاتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.